Welcome to my channel. Satu hari lagi menjelang pertandingan bersejarah kontra Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga dari grup C. Tentunya ini pertandingan yang bersejarah, bukan hanya pertama di kualifikasi round 3 tapi juga pertama buat Indonesia di level ini. Ini adalah pencapaian terjauh tim nasional kita sepanjang sejarah. Jadi tentunya semua tidak sabar lagi. Ya kurang lebih mungkin 24 jam atau 30 jaman dari sekarang. Ini gue rekam jam 7:13 pagi waktu Jeddah atau Saudi. Jadi kalau di Indonesia itu jam 11:13. Jadi bedanya 4 jam sekali lagi antara Indonesia dan juga Saudi. Indonesia ada di depan 4 jam lebih dulu. Ya, di video kali ini gue akan sedikit aja mengulas tentang apa persiapan yang akan dilakukan atau dijalani oleh Nathan Choon dan kawan-kawan untuk hari ini H-1. Yang pasti kemarin kalian sudah melihat ya semi gelontoran lah video latihan yang dilakukan oleh pasukan Sintayong. Itu sedikit aja gue mau cerita sebelum nanti gue akan maju ke depan untuk mengupdate ya kegiatan timnas hari ini. Jadi kemarin itu latihan memang dilakukan di lapangan di luar stadion yang akan dipakai untuk kita. Lapangannya kualitasnya bagus banget dan itu berlangsung sekitar pukul 20.00 ya. Jadi busnya tiba jam 20.00 ya, persiapan 5-10 menit lalu kemudian mereka melalui latihan yang sangat intens ya. Jadi ini gue akan sedikit menerangkan ya video gue yang kemarin itu supaya kalian ada gambaran. Jadi kalau kalian yang runtun terus mengikuti video gue enak kayak cerita bersambung ya. Jadi semakin jelas. Jadi kemarin itu kan gue gelontorin doang. Nah kemarin yang nggak gue ceritakan, jadi ini gue mau share yang tersisa ya. Pertama suhunya sekali lagi ini penting ya. Lumayan panas. Mungkin seperti sore hari di Jakarta ya, jam 3 jam 4 sore itu lumayan masih menyengat. Ya nggak panas banget tapi juga nggak adem, lumayan panas lah. Dan jam segitulah nanti kita akan main persis ya, karena latihan itu berlangsung dari jam 20 sampai jam 11-an lah ya. Kemudian gue dapat informasi ya, gue nggak bisa sebutin namanya, itu timnas itu tiba di hotel itu sekitar jam 11.24 waktu sana. Jadi mereka latihan itu sekitar 2,5 jam ya, kalau kita lihat dari informasi yang gue terima ini. Nanti kalian akan tahu lah siapa yang memberitahu gitu ya. Nah kemudian juga angin cukup kencang dan suasana cukup rileks kemarin, cukup santai ya. Kalau dibilang ada rasa nervous atau tegang ya pasti ya, jangankan mereka, kita yang nonton aja pasti ada rasa deg-degan dan seterusnya. Dan disitulah nanti pelatih dari Sintayong dan jajarannya itu akan bisa menyuntikkan motivasi lah buat mereka supaya bisa fight dan juga tampil maksimal ya sesuai dengan kapasitas mereka. Nah kemarin juga tidak mudah ya untuk mendapatkan footage yang kalian saksikan kemarin ya, walaupun mungkin gambarnya kurang bagus atau apa, tapi memang untuk mendapatkan suasana eksklusif itu tidak mudah ya. Pertama kebetulan gue dari media satu-satunya yang hadir di sana di peliputan kali ini bahkan, dan gue mau bilang terima kasih buat teman-teman di PSSI, baik yang di kantor pusat di Jakarta maupun teman-teman yang di timnas yang membantu akhirnya gue bisa datang ke sana untuk mengcover langsung ya situasinya. Dan masuk ke areanya juga nggak gampang ya, di sini sangat strict ya. Jadi gue mau cerita sedikit nih suasana kemarin ya. Jadi kita nggak bisa langsung dikasih masuk karena memang akreditasi gue itu belum diterima oleh yang jaga gerbang, istilah seperti itulah ya. Tapi intinya kemudian gue dengan seorang rekan yang ketemu di sini namanya Mas Joko. Terima kasih Mas Joko, ditraktir juga makanan. Kita akhirnya gue bersama-sama beliau lah datang nunggu, dan kemudian ada dari rombongan dari Konjen rombongan Pak Yusron. Terima kasih juga Pak Yusron dan teman-teman. Akhirnya intinya kita bisa masuk lah dengan sedikit bantuan beliau ke dalam ya. Dan ya itu tadi kemudian kita menyaksikan latihan bersama-sama. Dan sedikit informasi aja ya, ini sangat teknikal tapi gue mau share ke kalian. Bedanya kalau kemarin di Piala Asia Senior dan juga Piala Asia U23 itu yang punya otoritas di sesi latihan itu adalah AFC. Jadi mereka biasanya strict. Kita bisa menyaksikan sesi latihan bahkan on doorstop
tapi hanya 15 menit. Setelah itu kita disuruh keluar semua. Nah, kalau kemarin itu yuridiksinya, nih bahasa kerennya ya, yuridiksinya itu punya pelatih, dalam hal ini Coach Shin. Jadi kalau dia mau kita terus di situ, ya terus, kalau enggak ya enggak ya. Atau juga Pak Sumarji ya, manajer timnas. Makasih juga Pak Sumarji yang kemarin baik menerima kita. Dan kemarin MO Timnas itu memberikan kita waktu 20 menit untuk merekam, menyaksikan dan merekam. Ya, jadi kenapa ini selalu biasanya hanya 15 menit 20 menit awal? Biasanya itu masih hanya pemanasan, teman-teman. Nah, kalau udah setelah itu, setengah jam kemudian biasanya mereka akan taktikal. Ya, mungkin ada titik prioritas, penitik beratan yang ingin ditekankan oleh Sintayong. Jadi ini nggak boleh keluar ya, nggak boleh sampai bocor. Jadi biar kalian paham, yang ada yang satu dua yang masih bertanya, kok boleh ngerekam? Jadi seperti itu situasinya. Ya, kalau gua atau media yang merekam itu berarti memang itu diizinkan dan memang itu boleh disebarkan karena hanya pemanasan. Nah, tapi kemarin karena kebaikan hati teman-teman juga di timnas, kita dibiarkan duduk di situ sampai sekitar mungkin jam 9-an lewat lah, jam 9-an gitu, 1 jam. Tapi memang kita nggak boleh ngerekam dan kita patuhi itu, kita hargai. Dan sedikit gue mau cerita ya, di momen tersebut yang paling menarik perhatian gue adalah Martin Paes yang latihan bersama dengan 3 kiper lainnya, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan juga Adi Satrio. Ya, Adi Satrio juga baru dapat Tika-Rudiana kedua ya, selamat. Dan ya gokil sih. Gue lihat Martin Paes tuh oke lah, bagus banget, bukan oke banget ya, oke. Dan juga kemudian ya angin cukup kencang. Kalau kalian nonton videonya juga, yang gua yang gua sajikan ke kalian, yang pasti itu tadi setelah itu ada semacam umpan-umpan pendek ya, mereka tekankan. Jadi memang ini selalu dari mulai di Qatar pun gue mengikuti Sintayong itu selalu berteriak, jarak, jangan terlalu jauh. Dan ini memang tipikal atau filosofi sepak bola modern yang selalu diusung ya. Jarak harus dekat, umpan kaki ke kaki, dan membangun itu tidak mudah. Jadi kalau kalian mungkin ingat zaman dulu nih, gue juga dengan Mas Joko juga, yang tadi beliau yang bantuin gue nganterin masuk ke dalam itu juga sama. Kalau dulu nonton itu, ya mohon maaf ya, timnas itu hanya buang bola ke depan. Gue bilang bukan long ball, itu mah buang bola sebenarnya ya, beda. Dan untuk membangun karakter mindset bisa kaki ke kaki itu tidak mudah, dan itu dilakukan Sintayong selama beberapa tahun terakhir sejak dia tiba di Indonesia 2020 awal ya, atau 2019 akhir. Dan akhirnya pelan tapi pasti para pemain itu mulai punya mindset berani bilap serangan, main kaki ke kaki. Dan itu kemarin lumayan ditekankan. Tapi sisanya yang taktikal gue nggak bisa cerita di sini ya, karena takutnya nanti bocor ya, walaupun hanya sedikit. Yang pasti, oke, untuk agenda hari ini ya, timnas masih akan terus bersiap pasti. Dan dapat info ini A1 dari timnas langsung. Jadi jam 13.00 waktu masih Qatar ya, waktu KSA itu, jadi sekitar tambah 4 jam aja. Jadi jam 5 sore waktu Indonesia hari Rabu ya, hari ini itu akan dilangsungkan konferensi pers dari ya Indonesia tentunya, mungkin Arab Saudi juga biasa sama, tinggal gilirannya aja. Yang pasti dilakukan itu tadi jam 1 siang ya. Jadi sebentar lagi mungkin gua ada live di kompas.com, baru nanti ke sana ya. Jadi itu agendanya, dan kemudian dilanjutkan malam-malam, belum tahu ya jamnya. Mungkin kalau perkiraan gue sih jam 8-an itu akan menjalani pitch testing atau mencoba lapangan yang di dalam ya. Jadi yang benar-benar yang akan dipakai. Kalau kemarin kan di luarnya gitu ya, kalau kayak di GIS tuh kemarin di luarnya. Nah, ini yang di dalamnya. Ini standar tuh di mana-mana setahu gue seperti ini. Even di Liga Champions sekalipun, H-1 itu biasanya tim akan mencoba lapangan yang akan dipakai. Jadi supaya mereka juga ya ada adaptasi ya. Walaupun kualitas lapangannya kalau kalian lihat kemarin ya, mungkin bisa kelihatan lah dari video yang gua sajikan ke kalian, itu luar biasa bagusnya ya. Karena gue bisa nginjak langsung, itu kita di pinggir lapangan. Sama dengan juga di Qatar ya, di lapangan latihan di Al Egla, kemudian juga di Abdullah bin Khalifa. Karena gue sempat waktu lagi off pertandingan itu nginjak rumputnya, itu bagusnya minta ampun. Jadi sama kemarin, jadi luar biasa ya. Mungkin ini sedikit trivia aja, walaupun negara-negara ini di Timur Tengah dengan padang pasir yang tandus, tapi mereka bisa membuat lapangan yang sangat luar biasa ya. Jadi ini sedikit, ini aja lah masukan. Mungkin mudah-mudahan nanti Gelora Bung Karno tanggal 10 September bisa juga menyambut tamunya Australia dengan kualitas lapangan yang bagus, sehingga permainan kaki ke kaki kita juga bisa berjalan. Nah, untuk
tanggal hari H, ya itu biasanya kalau pada umumnya ya, biasanya itu tidak ada latihan yang terlalu berat. Ya mungkin biasanya hanya di hotel, mereka hanya jaga kebugaran, ya kemudian juga makan dan seterusnya itu udah pasti. Dan untuk segera menjalani pertandingan hari Kamis jam 9 malam waktu sini, waktu KSA, atau Jumat sudah memasuki dini hari pukul 1. Oke, jadi itu tadi ya, gue melengkapi video-video gue yang sudah gue upload dalam 2 hari terakhir ini supaya kalian bisa mendapat gambaran, terutama video terakhir. Jadi ini seperti series lah, supaya kalian juga semakin jelas, semakin clear melihat suasana dari jantung tim nasional Indonesia. Seperti yang gue bilang, gue akan jadi telinga dan mata kalian selama di sini sampai nanti hari H dan kembali ke tanah air. Oke, terima kasih, mudah-mudahan berkenan pemaparan gue tadi. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.